って希望無にください And today I wanna be everything のけなモーション時代を飲み込んでいくノーション今だって希望無にください And today I wanna be Halo pemirsa, apa kabar? Wah, kayak pemirsa di rumah nih sekarang lagi mikir-mikir kira-kira hari ini gue mau makan apa ya? Tapi tenang aja pemirsa, karena ini saatnya gue Rio Indrawan bakal bikin lidah lo pada goyang. Nggak percaya kan? Nah, karena kita beda sama program kuliner yang lainnya. Dan cuma di sini kita bisa nampilin beragam makanan yang penuh kemasan dan penuh cita rasa tentunya. Dan bukan 3 rasa dong namanya kalau nggak bisa bikin lo pada ngiler. Ngiler kan? Nah, oke pemirsa, sekarang gue mau ngajak lo semua jalan-jalan berpetualang cari makanan khas Jepang. Yang katanya ini dahulu ini makanan katanya makanan mewah, cuman bisa ditemuin di acara-acara tertentu. Tapi buat sekarang sih ini makanan lagi happening banget ya pemirsa dan bisa ditemuin di mana aja. Tapi kalau buat lo di rumah belum pernah nyicip ini makanan, berarti lo nggak gaul men. Daripada lo dibilang nggak gaul, mendingan lo ikutin gue aja sekarang yuk. Petualangan 3 rasa kali ini adalah mencicipi makanan khas Jepang yang sangat fenomenal. Yap, makanan mungil yang kaya rasa ini namanya sushi. Istilah kata sushi sendiri berasal dari kata bahasa Jepang kuno yang berarti rasa masak. Rasa yang dihasilkan dari nasi yang dibumbui cuka beras, garam, dan gula. Awal mulanya sushi hanya berupa makanan dan hewan laut yang mentah yang dibalut dengan nasi. Kini sushi pun berkembang menjadi fusion sushi dengan lauk yang beragam dari yang mentah sampai yang matang. For your information nih, hampir di setiap restoran sushi memiliki resep dan kreasi sushi sendiri. Yuk, kita ikutin Rio berpetualangan rasa dalam sensasi sushi. Halo, selamat sore Mbak. Selamat sore. Ya. Bisa saya bantu? Saya bisa langsung pesen di dalam aja Mbak. Bisa. Sudah reservasi belum? sebelumnya? Belum. Belum. Untuk berapa orang? 1 orang aja. 1 orang aja. Ini aja Mbak ya. Oh, ya udah deh kalau gitu. Makasih Mbak ya. Iya. Saya mau lihat-lihat dulu nih. Silakan. Ya, makasih Mbak. Iya. Konnichiwa. Lagi bikin apa nih Mas? Lagi bikin sushi Mas. Mana sih coba lihat Mas? Pemirsa. Yang gua maksud tadi makanan khas Jepang itu adalah sushi. Jadi hari ini kita bakal jalan-jalan buat makan sushi. Penasaran kan? Kemudian kita langsung ke meja aja yuk, kita pesen. Ini punya Mas ya, jadi makan. Mas, makasih ya. Saya kayaknya langsung ke meja aja deh pesen. Ya, makasih Mas ya. Ya. Nixon roll, waduh. Halo, selamat siang Mas Rio. Woi, selamat siang, Mas. Oh iya. Iya, dengan siapa ya? Datang di Rakusen, saya Bona. Oh, Mas Bona. Oh iya. Ada yang bisa saya bantu mungkin Mas? Boleh, Mas. Silakan duduk aja kita santai, Mas, ngobrol dulu ya. Ini sebelum saya mau nanya menu-menu ini saya sedikit bingung, Mas ya. Cuman kita ngobrol aja sedikit dulu, Mas ya. Tadi pas pertama kali saya masuk sini nih, Mas. Iya. Saya tuh langsung lihat ornamen-ornamennya ini bagus banget, Mas. Konsepnya dari mana sih, Mas? Kita sebenarnya modern Jepang, gitu. Di interior kita ini konsep kita memang sedikit high end. Jadi mungkin dari interiornya sampai makanannya kita memang diproduksi langsung dan diimpor dari luar negeri langsung. Wow, langsung luar negeri pemirsa. Dan ini maksudnya apa sih nih Mas? Kok tabelnya kan beda-beda nih. Ada yang bulat, ada yang kotak. Terus kalau nggak salah saya lihat di sana ada yang VIP ya? Ya, kita punya VIP 2 di Rakusen 1 dan Rakusen 2. Memang kapasitasnya itu 8 sampai 10 orang masing-masing ruangan. Jadi mungkin kalau Mas atau sama teman-temannya mau datang tidak terlalu mau rame-rame, mungkin kita punya private room. Oh, ada private room juga. Itu Rakusen 1 dan Rakusen 2. Ya udah deh, Mas. Ini saya kebanyakan nanya nih ya. Jadi kayaknya saya udah lapar nih. Bisa dijelasin Boleh. Mas? Saya tadi lihat kayaknya bingung banget nih banyak gambarnya nih. Oke, kita punya favorit sushi Mas, namanya Kaniden Roll dan Dragon Roll. Ini yang paling Itu yang favorit di sini. favorit kita. Ya. Kalau Dragon Roll ini dalamnya ini terdiri dari king prawn sama avocado, sama kita ada flying fish roll. Flying fish roll. Jadi kalau di dalamnya ini kita basicnya memang king prawn. Oh begitu. Terus Kaniden roll ini di atasnya
ada smoked salmon dan salmon roe juga ya di sekitar piringnya ditaburi sama cream cheese roll. Oh, ada cream cheese-nya juga. Kita punya Cosmopolitan. Cosmopolitan ini sedikit beralkohol. Oh, sedikit beralkohol. Nah. Terus yang terakhir nih, Mas. Iya. Sorry, terakhir lagi nih, Mas ya. Selain sushi apa lagi yang ada di sini, Mas? Jadi kita di sini ada sashimi, terus makanan-makanan seperti grill, kita juga ada salad, sampai sabu-sabu. Kita lengkap untuk menu makanan khusus Jepang. Yaudah deh, Mas. Terima kasih atas penjelasannya. Kayaknya saya boleh dong kalau icip-icip sedikit. Ya, makasih, Mas. Sip, sampai ketemu lagi dan silakan cicip makanan. Terima kasih banyak. Nah, Susiolik, sambil nunggu makanannya nih, gue mau cerita sedikit tentang sushi. Sushi itu kan termasuk finger food ya, jadi sebenarnya kalau dimakan pakai tangan itu bisa-bisa aja, diperbolehkan. Tapi seharusnya kalau bisa itu makannya pakai sumpit pemirsa, apalagi kalau disajikan buat makan bareng-bareng. Kalau lu mau pakai tangan sih nggak apa-apa aja, cuman kalau makannya di rumah lagi sendiri. Tapi kalau sashimi makannya emang harus pakai sumpit dikarenakan kan ini daging ikannya semua daging mentah. Gitu pemirsa. Ya udah deh, itu aja dari gua. Ini kayaknya udah dateng nih. Ini Canadian roll. Canadian roll. Ini dragon roll ya. Iya, makasih Mbak. Sekarang kita saatnya icip-icip nih. Ini yang pertama. Yang pertama ini adalah Canadian roll. の深夜渋谷で再生スインスインスインエラチャッチャッチャッ I wanna dance to ラチャチャチャッチャロマンスとダンスで下町からマッチ立ち位置決めて価値観をチェンジエンジンかけても変わらない地元バイト出会いと Ini namanya hot sweet pemirsa. Jadi ini tuh campuran dari pir sama soju. Soju itu adalah minuman dari Jepang. Sama kayak sake, ada soju dan ini campuran adalah pir sama soju. Coba kita rasain pemirsa. Pirnya berasa banget pemirsa. Ini baru pertama kali gue ngerasain soju, jadi kayaknya mata gue langsung melek gitu pemirsa, rasanya seger banget. Nah pemirsa, kayaknya gue mesti sikat abis nih semuanya, lagi masih lapar. Tapi pemirsa jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Tiga Rasa Sensasi Luar Biasa. Pemirsa, kayaknya gue udah kenyang banget nih. Tapi kalau cuma makan di satu tempat kurang. Pemirsa, kayaknya gue udah kenyang banget nih. Tapi kalau cuma makan di satu tempat kurang puas ya Susiolik. Mendingan lo di rumah ikutin gua buat ke tempat selanjutnya. Kita makan sushi lagi, oke? Yuk. Yes, sekarang gue udah di tempat kedua nih pemirsa. Ya iyalah, gue masih pengen hunting makanan sushi yang enak. Sumo Sushi Menteng nih pemirsa, katanya lagi happening banget. Nggak kalah ngehit juga sama tongkrongan sushi yang lainnya. Mendingan kita langsung icip-icip aja. Sumo Sushi di Menteng Sentral ini punya konsep yang warm and go green, hangat and bersahabat. Nah, yang go green ini nih yang oke banget. Set meja and bangkunya dari kayu recycle atau kontainer. Hiasan lampion yang bergantungan membuat suasana semakin hangat. Wah, seru lah pokoknya. Dijamin gak nyesel deh. Udah deh, kayaknya ini saatnya gue mau pesen
makanan yang paling favorit di sini ya. Mbak, saya mau pesan dong Mbak. Boleh. Premium salmon kremes ada Mbak? Ada. Terus sama Vulcano. Baik. Ada? Ada. Sambil nunggu makanannya dateng nih, pemirsa, gue mau sedikit cerita sama lo nih. Jadi ahli sushi atau yang bisa disebut itu sushi shokunin itu sebutan terhormat buat ahli sushi di restoran tradisional di Jepang, pemirsa. Bayangin aja, yang namanya ahli sushi itu adalah profesi terhormat dengan penghasilan tinggi. Nah, lo siapa nih kira-kira yang mau jadi ahli sushi? Duitnya banyak lo, kayak gue juga pingin. Tapi ngomong-ngomong lama juga nih ya. Nah, nih pemirsa, kayak udah datang nih. Wow, ini yang pertama ini ada premium salmon kremes. Kenapa dibilang kremes? Karena gue lihat di dalamnya itu kayaknya ada crispy tepung tempuranya nih. Jadi kayak kalau malah ini kremes gitu, kriuk. Ini atasnya juga ada kejunya nih pemirsa. Yang kedua nih, ini bukan replikanya Gunung Merapi loh ya pemirsa. Ini namanya Vulcano. Jadi ini aneh juga ya, biasanya kan daging ikannya itu di dalam ya. Ini bisa ditaruh di luar nih toppingnya. Ini yang ketiga nih pemirsa. Ini namanya nigiri wagyu. Ini dagingnya katanya sih daging sapinya dari Jepang. Yang terakhir nih pemirsa. Ini adalah surprise roll. Kenapa dibilang surprise roll? Ini karena setiap pemesanan itu bentuknya beda-beda pemirsa. Dan isinya kita juga nggak tahu ini isinya apa. Jadi setelah dimakan kita baru tahu nih kalau isinya ternyata apa gitu. Ini kan kalau pengen tahu lebih lanjut kita nanya aja nih langsung sama chefnya. Oke. Halo chef. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Saya boleh nanya-nanya kan? Silakan duduk. Nah, nih chef, untuk keseluruhan sushi di sini tuh yang paling spesial apa sih buat di Sumo Sushi ini? Sebenarnya kita punya menu spesial yaitu surprise roll. Yang ini dong berarti ya chef? Ya. Oh iya. Baik itu. Surprise roll ini maksudnya gimana sih chef? Jadi atau setiap- ada hadiahnya di dalam atau gimana? Ya, jadi setiap tamu mesen, nah kita selalu bikin tuh berubah-ubah gitu. Kreasinya juga Kreasinya macam-macam berubah-ubah gitu. ya. Beda. Tuh, kalau pengen yang penasaran, yang surprise, pesen aja nih surprise roll karena setiap kita pesan bentuknya pasti beda, isinya juga pasti beda dan kita nggak tahu isinya apa aja. Makasih chef ya. Oke. Dilanjutin aja dulu masak ya. Ya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Menu lain yang nggak kalah seru adalah kimchi ramen. Ramen ini sangat cocok bagi penggemar cabai atau pedas. Namun rasa pedasnya dapat disesuaikan menurut keinginan kita kok. Nah, yang ini namanya wagyu bento. Bento dalam bahasa Jepang mempunyai pengertian praktis. Biasanya dikonsumsi pada saat jalan-jalan atau piknik. Di Sumo Sushi juga mempunyai beberapa jenis bento. Salah satunya adalah wagyu bento, yang mana daging wagyu dimasak disajikan bersama nasi putih, salad, dan lain-lain. Yummy. Ini saatnya pemirsa. Gue bakal bikin lo pada ngiler semua karena gue mau nyobain satu-satu nih. Bener-bener kremes pemirsa. Penasaran nggak lo? Tuh udah ngiler tuh. Emang bener banget. Perawatan sapinya emang mahal banget, tapi rasanya juga bener-bener dagingnya lembut banget pemirsa. Apa gara-gara sering dipijitin sama minum susu itu kali ya? Minumannya ini sebenarnya bukan cuma minuman aja pemirsa. Jadi saya tadi habis makan ini, keempat sushi ini, setelah minum minuman ini, kayak mulut gue tuh jadi ternetralisasi pemirsa. Jadi kayaknya kalau mau makan yang ini lagi, kayaknya no problem. Oke deh pemirsa, gue mau makan ini semua dulu. Silakan mengiler-ngiler ya di rumah, oke? Nah, pemirsa, sebelum gue sikat habis nih semua, gue mau nyobain minuman spesial di sini, namanya coffee cream. Oke? Ini pemirsa, tampilannya kayak keren banget nih ya. Kita cobain ya.
Pengiler pemirsa, enak banget. Jadi ini kayak ada sodanya juga, ada krimnya juga, ada yang pasti ada kafenya juga dong. Pengen nambah lagi. Nah, buat Susiolik, buat lu yang belum pernah kesini, lu datang aja ke Sumo Sushi, alamatnya di Menteng Sentral, lantai dasar. Mereka buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam tuh. Panjang kan waktunya. Jadi buat lu semua kalau mau makan siang bisa datang ke sini. Yaudah deh, kayaknya gue mesti sikat habis nih semua. Ya. Nah, oke pemirsa, sekarang gue lagi ada di daerah Tebet Raya. Jadi buat lu anak gaul Tebet nih yang tahu tongkrongan sushi yang paling enak, pasti lu tahu nih tempatnya. Nah, ini sirine apaan ya? Wah, langsung ketemu nih pemirsa. Sasaran berikutnya namanya Tenkamado Sushi. Nah, setelah tadi kita makan fusion sushi yang ada di Sumo Sushi, sekarang di sini katanya juga ada fusion sushi juga. Gue juga pengen tahu nih kreasinya anak-anak sini kalau bikin sushi kayak gimana. Kita lihat aja yuk. Mas, ngapain? Lo ngapain? Saya mau syuting. Kameranya udah on cam tuh. Mendingan Mas minggir aja deh. Iya, buruan Mas. Saya udah lapar nih. Sama-sama syuting gitu. Iya, tuh udah on cam kamera saya Mas. Udah biarin aja. Iya udah ya. Ini pemirsa salah satu kameramen Tiga Rasa nih. Kayaknya kelihatan lapar banget rambutnya udah keriting nih pemirsa. Selamat sore. Oh iya, masih dengan Rio. Oh, Rio. Saya duduk aja Mbak. Mas duduk ya. Anggap aja kafe saya Mbak. Mau nanya-nanya dulu nih ya. Idenya ini dari mana sih? Kok bisa dibikin kafe kayak gini nih? Sebenarnya kalau ide awalnya dari game. Game? Kebetulan di game saya itu game di laptop biasa gitu, online. Jadi di situ jelasin cara kita bikin, cara kita nonton layar, cara kita mendekor tempatnya segala sesuatu ya gitu. Dan mungkin kalau dekor tempat belum sesuai ya dengan yang di sini, karena kan itu harus memang tempat tertutup. Cuman dari situ kita timbul ada keinginan bahwa kalau dibikin aslinya lebih seru. Oh, dibikin asli. Kita Oke. bikin aslinya seperti itu. Terus ini segmentasinya gimana sih Mbak? Kira-kira range umurnya itu? Range umurnya biasanya dari anak SMA ya. Jadi itu umur 17 tahun sampai dengan keluarga, sampai dengan tua. Kadang-kadang juga keluarga bawa anak-anaknya. Oh, dari remaja sampai keluarga pasti di sini semua. Gini aja deh. Dari ceritanya tadi gue penasaran banget nih namanya yang Red Dragon sama apa tadi? Little Flower. Nah, bisa nggak gue pesen itu? Boleh? Nah, boleh deh, sekarang juga ya dipesenin deh. Karena pemirsa di rumah juga kayaknya penasaran banget nih. Ya. Oke, tunggu ya Mas. Ya, makasih ya. Yuk. Tuh, pemirsa, kan? Jadi udah disebutin kan tadi apa aja, pasti penasaran banget dong. Tenang aja, tunggu sebentar, sabar dulu. Lagi dibikin, gue juga lagi nunggu nih, oke? Sunshine 輝ける日々に Daylight 太陽とビキニ Moonlight 砂浜と君に恋焦がれて死んでしまいそう Udah siap semua ini kayaknya Mbak. Tinggal dicicipin ya. Iya. Sambil gua nyiapin ini apa namanya? Soyu. Soyu ya, atau kecap asin nih? Karena ini Monas Roll Sushi, kita pakai namanya Monas karena ikon Indonesia ya, Jakarta apalagi. Monas. Terkenal dengan Monas ya. Terus yang ini? Little Flower. Ini memang abonnya namanya Sakura Denbu, memang terbuat dari ikan dan itu impor dari Jepang. Oh gitu, karena kan kalau abon di sini kan warnanya coklat ya. Agak ini ya Mbak ya? Manis-manis gitu ya? Ya. Iya bener ya? Ini emang agak manis. Ini kalau nggak dijelasin ini benar-benar dipikir gulali nih pemirsa, karena rasanya juga manis, kan? Nah, ini Susiolik, ini yang apa tadi Red Dragon ya? Ini termasuk menu favorit yang ada di sini. Ini isinya tadi apa aja Mbak? Ada salmon, kani, unagi, ebi, cheese, sayurannya ada horenso atau bayam Jepang. Oh gitu, yaudah, mau cobain dulu ya. Oke. Ini pemirsa mau cobain nih. Tunggu dulu.
masih pengen nyobain setelah yang satu ini. Nah, ini yang terakhir nih, kayaknya gue lihat ada cabai nggak di dalam. Pasti pedas banget ya? Tergantung permintaan sih. Kalau misalnya kita pedas banget, kita bikinin pedas. Kalau kita sedang, berarti kita bikinin pedas. Namanya apa tadi nih Mbak? Bumiro naga. Bumiro naga. Nah, isinya apa aja nih Mbak yang di dalam ini? Jadi isinya ada salmon, ada chili, ada cheese, ada lettuce, Ada mozzarella. banyak banget. Kayak gue nggak bisa ngapalin segitu banyak ya. Terus atasnya ini apa Mbak? Oh ada telur ikannya juga ya? Untuk garnish aja sebenarnya. Ini kalau gue lihat kayak keju gitu sih Mbak. Ya itu memang mozzarella keju. Sushi Olik pasti penasaran gimana pedasnya rasanya ini. Cocol dulu ya sausnya. Kita cocol dulu nih. Kok gigit cabenya Mbak? Pedas berarti ya? Pedas banget. Jadi kalau lo yang suka pedas, lo bisa pesen di apa namanya tadi? Bumiro naga. Karena ini cabai dua aja yang dipotong-potong udah berasa banget pedasnya. Jadi nih pemirsa, pedasnya itu benar-benar ketinggalan sih. Jadi meskipun ini udah ditelan, tapi pedasnya masih berasa banget ya. Karena kan kita pakai cabai rawit, bukan pakai cabai bubuk. Wah, emang bener-bener cabai rawit pemirsa. Terus banget di keringetan nih. Nah nih Mbak, kan aku udah hampir nyobain semua nih. Selain sushi ini ada menu apa lagi sih? Kita di sini juga ada ramen. Ada ramen juga? Kira ramen, ya. Oh, tapi yang bikin beda ramen di sini sama di tempat lain tuh apa sih sebenarnya? Yang bikin beda sebenarnya kita pakai cabenya. Kita kan juga ada tingkat kepedesan dari beginner, intermediate, advance sampai expert. Tuh pemirsa, untuk pedas aja itu ada tingkatannya. Ada intermediate, ada beginner. Beginner, intermediate, advance, expert. Tuh, kalau orang kursus bahasa Inggris ini juga ada, meskipun cabai di sini juga ada tingkatannya Mbak ya. Dan sama cabenya pun kita beda. Kita tidak menggunakan cabai hitam, tapi kita menggunakan cabai Indonesia. Nah, berarti lu buat pemirsa bisa milih itu tingkatannya. Ya udah deh Mbak, kayaknya gue mesti sikat abis nih semuanya nih Mbak. Karena ini gue masih penasaran nih. Karena pemirsa mesti tahu nih, ini yang paling pedes. Ini apa namanya tadi? Bumiro naga. Ini Bumiro naga ini yang paling pedes. Makanya penasaran banget nih. Udah keringetan kan, udah nanggung, mendingan wah hajar aja semua. Makasih Mbak ya. Iya, silakan ya Mas ya. Ya. Baby what's my step? Oh 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 口に茶化してOh oh oh 心躍らして誰だって人知れず頑張ってるダメだダメだ逃げちゃダメだ癖ついちゃう Buat Sushi Olik yang pengen cari tongkrongan sushi paling keren, lu bisa datang aja ke Tenka Madu Sushi, tepatnya di Jalan Tebet Raya nomor 39. Nah, harganya di sini murah-murah kok, dari 10.000 sampai 35.000. Nah, lo lu cuman bayar 35.000 bisa makan sepuasnya. Dan di sini bukanya dari jam 4 sampai jam 12. Tapi kalau weekend dari jam 5 sampai jam 1, tuh kan, amat kan? Jadi kalau weekend lu mau pacaran kesini aja bisa makan sepuasnya. Ya udah pemirsa, kayaknya seharian mau makan sushi mulu. Ini saatnya gue mau bikin sushi sendiri dan gue makan sendiri. Ya udah, jangan lupa di episode selanjutnya ikutin gue buat berpetualang makanan yang lebih seru lagi. Tiga rasa sensasi luar biasa. Ayo bikin.